Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Maka mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka rihlah dan ziarah Rumah Cahaya Hongkong. Dengan rihlah, semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, mempelajari sejarah, mengambil pelajaran dari keagungan ciptaan Allah, dan mempererat ukhuwah. Dengan ziarah, semoga mengingatkan diri bahwa setiap yang hidup akan kembali kepada Allah, melembutkan hati dan menumbuhkan taubat. Maka marilah kita bersama-sama menghadirkan hati, jiwa, pikiran, dan raga kita dengan hikmat untuk menikmati sebuah ilmu Allah agar semakin kuat jiwa dan raga kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dari salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Dan untuk mengharap syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah, mari kita mulai acara pada hari ini dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Abu Syagha Rabbani, Ustadz Rohimuddin Hussein, Ustadz Zulfirman dan Ustazah. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, dan juga kepada Ustadz Ali Lyoman. Tadi ketinggalan. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, kemuliaan, keistiqomahan, kesehatan, keberkahan, dan semoga Allah senantiasa menyayangi dan mencintai ustazah sekalian beserta keluarga. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Rundown acara rihlah dan ziarah Rumah Cahaya Hongkong Senin 6 April 2026. Registrasi peserta di samping KJRI, perjalanan ke Masjid Sentral, salawat tahiyatul masjid, salat duha, tilawah sambutan dari manajemen, kemudian materi 1, hakikat rihlatulillah, kemudian perjalanan ke Masjid Taiwan, makan siang, salawat tahiyatul masjid, salat zuhur, materi kedua, bekal rihlatulillah, kemudian kita ada break, yang terakhir materi 3, akhir rihlatulillah, doa dan penutup. Untuk selanjutnya, marilah kita menyimak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Niar dan Ibu Siti Komariah. Bagi Ukti dan Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Terjemahan surah Al-An'am ayat 153. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
Terjemahan Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Terjemahan Surah Az-Zuhruf ayat 61. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, yaitu surga, dan menunjukkan mereka jalan-jalan yang lurus kepadanya. Terjemahan Surah An-Nisa ayat 175. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Uktinyar dan Ibu Siti Qahariah. Semoga Allah menurunkan rahmatnya dan menambah ketakwaan serta keberkahannya kepada kita semua yang membaca maupun yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah untuk selanjutnya yaitu sambutan manajemen yaitu guru pada pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Yang sama kami hormati Ustadzuna, guru-guru kami semuanya, Ustadz Abu Sadar Bani, Ustadz Rahimuddin Hussein, Ustadz Ali, Ustadz Zulfirman, dan Ustadzah Nursiami. Semoga Allah selalu menjaga Ustadzuna, semua sehat walafiat selalu, dan istiqomah membersamai kita semua. Baik, pertama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka ziarah dan zikrah ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Uti semuanya? Alhamdulillah sehat insyaallah. Baik, kita berkumpul di masjid yang pertama ini, jadi kita mari sama-sama berniat. Bagi yang belum berniat ikhtikaf di masjid, mari sama-sama kita niat nama itu ikhtikaf fil hadar masjid lillahi ta'ala. Semoga duduk kita di masjid ini walau sebentar terhitung pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Selaku panitia, saya mewakili manajemen Rumah Cahayatu, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadzuna, kepada ibu-ibu manajemen, seluruh pengurus Rumah Cahayatu, seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Jazakumullah khairan katsiran.
Dan terima kasih kepada akhwati filah jamaah semuanya atas kehadirannya dan kebersamaannya ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, untuk rihlah dan ziarah ini tujuan kita di dua masjid ya, insya Allah, dan di makam. Jadi ada ditawarkan dari travel itu di sana di itu, tapi kita tidak ke sana karena cuaca hujan juga ya, dan lebih hemat waktu supaya tidak memakan waktu perjalanan di bus di perjalanan. Jadi kita dua tempat itu, dan semoga untuk aspek simulasi keilmuan dari Ustadzuna yang kita dapatkan lebih banyak ya di acara ini dari segi ilahiyah, karena sangat mahal ya, bukan nilai materi yang kita keluarkan, tapi dari segi Allah pertemukan kita dalam jalinan silaturahmi bersama guru-guru kita ini, yang insya Allah substansi ilahiyah yang banyak nanti keilmuan yang kita dapatkan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kehadiran guru-guru kami ini insya Allah sudah pekan di Hong Kong dengan serangkaian berbagai acara. Yang kemarin yaitu tanggal 5 presentasi ujian santri ITN reguler intermediate dan ujian santri SPT Wusto dan ujian munakosah hafalan untuk level kuliah santri ahad. Dan hari ini di kelas masjid, kemudian untuk Sabtu besok insya Allah ada ujian Wusto dan ulas santri Sabtu, kemudian tanggal 12 outbound training santri TN serta alumni dan santri SUC ada kenaikan level. Terus kemudian di tanggal 19 yaitu ada wisuda akbar ITN intermediate angkatan 10 ya, dan reguler angkatan intermediate angkatan 9 dan reguler angkatan 10, dan kenaikan untuk kelas Usto dan kuliah. Dan mulai hari ini insya Allah dibuka ITN angkatan 11, dan insya Allah untuk pembelajaran bulan Juni dimulai kelas pembelajaran perdana. Jadi nanti insya Allah setelah ini nanti akan dibagikan brosur dari panitia. Jadi bagi yang belum ada kegiatan di hari libur, ingin mendapatkan keberkahan dan mengisi hari libur dan mengisi waktu menambah ilmu, silakan bergabung dan bisa ke teman-temannya. Mudah-mudahan semakin berkah dan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di rumah Cahyaku itu ada dua program unggulan. Yang pertama yaitu Institut Ibn Nabawi, yaitu ada dua level perkuliahan. Yang pertama yaitu angkatan reguler, yang kedua angkatan intermediate. Kurang lebih per level itu 1 tahun masa perkuliahan. Dan yang kedua yaitu program unggulan, yang kedua yaitu Sekolah Quran Learning Center, yaitu program Sekolah Quran Cahayaku yang terdiri dari 3 level ya. Level pertama yaitu kelas ulah dasar, makrojul huruf, riyadatul lisan dan fasal tulisan, ada ikro, dan pengasuhnya saya sendiri, nanti bisa mendaftar ya kalau bagi yang berminat. Terus kemudian yang kedua yaitu program unggulan yang 3 level tadi ya. Yang pertama ulah, kemudian yang kedua program Wusto, yaitu program kelas tajwid praktek ya, kemudian tahsinut tilawah yang akan diasuh oleh Ustadz Zulfirman untuk kelas Wusto. Kemudian ada level yang ketiga yaitu kelas kuliah, yaitu tahfidzul Quran ya, itu nanti akan di pengasuhnya juga Ustadz Zulfirman. Kemudian selain program unggulan, ada lagi bidang kajian di Rumah Cahayaku, yaitu kajian tematik Cahayaku Ahad sore. Yang pertama, Ahad pertama, pematerinya yaitu Ustadz Abu Sadarabani. Kemudian di Ahad kedua, Ustadz Rohimuddin Hussein. Yang Ahad ketiga yaitu Ustadz Zulfirman. Dan Ahad keempat yaitu pematerinya hari ini tidak bersama kami ya, tapi mungkin semua sudah mengenal, yaitu Ustadz Abdul Rozak ya, dulu lama di Hong Kong untuk yang Ahad ketiga, Ahad keempat.
Kemudian lagi ada kajian intensif Jumat pagi atau Sabtu pagi, yaitu jam 6 sampai 7. Nah, ini bisa pilih salah satu di hari Jumat atau hari Sabtu. Pematerinya yaitu Ustadz Abu Sadarabani. Jadi untuk kajian terbuka untuk umum ya, bisa hadir menyimak bersama di Rumah Cahayaku untuk yang Ahad. Untuk yang online bisa menggunakan via Zoom atau Teams ya. Jadi bisa mendaftar ke PJ kajian ya, PJ kajian penanggung jawabnya yaitu Ukti Septi dan dibantu oleh Ukti Ferensi. Jadi untuk mendapatkan link nanti bisa bergabung. Jadi bagi Ibu semua ya, bisa nanti gabung bersama kami. Ya, saya rasa cukup ya. Bila kurang jelas nanti bisa penjelasan detailnya bisa langsung datang ke Rumah Cahayaku atau bisa menghubungi kontak manajemen di bawah ini, di bawah brosur ya. Kemarin itu bisa di situ kontaknya 4 orang bisa menghubungi itu. Baik, tentunya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan Mau'izatul Hasanah tausiah dari guru-guru kita semuanya, dan kami berharap semoga acara dan perjalanan kita ke depan lancar, dan bila banyak kekurangan dalam agenda acara ini, kami selaku manajemen mohon keikhlasannya dan meminta maaf pada jamaah semuanya ya, karena banyak kurangnya mungkin. Baik, saya akhiri dari saya. Mohon maaf lahir dan batin dalam menyampaikan bila salah hilaf kata maupun cara menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Uktirini atas sambutannya. Jadi nanti insya Allah brosur pendaftaran ITN akan dibagikan di PIS ya, jamaah semuanya. Kemudian mari kita manfaatkan waktu kita selama ada di sini. Semoga menambah keberkahan untuk kita, dan juga jangan lupa ajak saudara, sahabat, teman, besti-bestinya ya untuk belajar bareng di rumah kita itu. Semoga dengan ikhtiar menyebarkan satu kebaikan ini Allah berikan pahala yang berlipat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita tunggu-tunggu ya acara inti untuk pemateri pertama. Hakikat Rizwatulillah, insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Abu Sadarabani. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa asadana bittiba'i afdalur rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan bersama para kiai, ada kiai sepuh yang paling kanan, sebelah kanan saya sepuh sekali. Kemudian sebelah kiri saya sepuh. Dan yang paling muda adalah yang ngomong. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita teguhkan diri kita semua sebagai abdan syakur. Sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini Allah kumpulkan kita, Allah berikan nikmat bermuajahat. Berkumpul dalam kebaikan, berkumpul dalam mengamalkan kebaikan, dan berkumpul dalam mendakwahkan kebaikan. Amin. Kalau kita rasa
Ya, kalau kita rasa dalam hati, semoga Allah meliputi sakinah. Semoga Allah meliputi ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Betapa hari ini kita berkumpul di rumahnya Allah. Itu semoga ini membawa keberkahan, kebarokahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian kita bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, baik dari itian 1 sampai itian yang ke 100. Nolnya kurang satu. Ya, 100. Kenapa kok Ustaz sampaikan ke 100 gitu ya? Karena kita berharap dakwah ini terus dijaga oleh Allah. Gitu ya. Bahkan sampai ketika Allah menakdir ajal mau Ustaz Abu, bagaimana dakwah ini terus berjalan di Hongkong. Gitu ya. Terus kemudian dieksekusi program unggulan ya mulai angkatan 1 sampai angkatan yang ke-100 ya yang gitu ya sehingga dakwah Quran ini menjadi dakwah kebaikan dan kemuliaan buat kita bersama. Sekali lagi ketika Ustadz diberikan kemudahan dan diberikan taufik oleh Allah bersama kami berempat ya, kami bertiga bersama Ustazah yang mulia Ustazah Afifi. Ya, Afifi apa yang depan? Panggilannya Ustazah? Depan belakang? Sama? Oh sama, belakang Ustazah Afifi. Biasa kita manggilnya Manda, gitu ya. Beliau dengan setia mendampingi Kiai Sepuh yang hadir di sini. Masyaallah tabarakallah. Begitu masuk, Allah mudahkan masuk. Betapa hati ini mensiratkan kebahagiaan karena dalam hati sudah bilang kita lagi ketemu dengan santri-santri yang hebat gitu. Begitu. Artinya sudah 1 tahun sekian ya tidak bertemu secara langsung itu ada rasa kangen gitu ya. Dan tidak ada obat dari kangen itu kecuali bertemu. Begitulah sebenarnya hakikat dari rihlatul lidah. Bahwa sesungguhnya hari ini kita dalam sebuah perjalanan gitu ya. Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, kun fid dunya begitu ya. Jadilah engkau di dunia ini sebagai pertama sebagai ghuraba, sebagai orang asing. Orang asing. Orang asing itu berarti ini bukan tempat tinggal kita gitu ya. Ya, yang kedua adalah jadikan dunia ini sebagai musafir. Maka ada seorang waliullah, seorang imam mazhab namanya Imam Syafi'i. Ketika beliau kemana-mana itu pakai tongkat. Ketika ditanya santrinya, ya Syekh, kenapa engkau kemana-mana pakai tongkat? Maka Imam Syafi'i menjawab, sungguh aku pakai tongkat bukan karena pinggangku sudah rentah, bukan karena tubuhku sudah lemah, tapi kemana-mana pakai tongkat ini saya ingin terus-menerus agar diriku ingat bahwa aku hari ini dalam perjalanan. Apa itu? Rihlatul lillah. Rihlatu apa itu? Perjalanan panjang menuju kepada Allah. Dan sungguh semanis-manis perjalanan itu ketika kita berjalan menuju kepada Allah. Kita teringat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minat 115. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah marhamna bil Quran gitu ya. Apakah kau mengira Allah menciptakan kamu dengan tanpa maksud, tanpa tujuan, dan apakah engkau mengira bahwa engkau tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini juga teringat surat Ar-Rum ayat 8. Di situ Allah Ta'ala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kau tidak memperhatikan apa-apa yang ada dalam dirimu? Sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak.
dengan had wa ajal musamma pada waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Wa inna katsiran minan nas dan sebagian besar manusia mereka itu mengingkari perjumpaannya dengan Allah. Ustaz bertanya kepada para santri yang mulia, sebelum hari ini kita ada dulu di mana? Di surga. Sekali lagi Ustaz bertanya, sebelum hari ini kita ada dulu di mana? Di surga. Ustaz nggak percaya. Ustaz mau nanya, surga itu ada berapa klaster? Klaster perumahannya ada berapa? Ayo, yang kata dibilang di surga. Surga ada berapa tingkat? Salah, pintunya baru ada 7. Coba surga berada di mana? Di atas. Ada nggak tahu lu? Katanya sebelum hari ini di surga. Surga yang mana? Jadi sebelum hari ini kita ada, maka Allah yang ada kemudian mengadakan diri kita. Terus Umi misalnya Rombak. Bentar, ini ada. Nah, kita nih. Jadi sebelum biar Umi dengar ya. Ini Umi. Jadi sebelum hari ini kita ada, kita di mana? Wallahu taala alam. Tapi Allah yang Maha Ada kemudian mengadakan kita hari ini. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 28. Ayo siapa yang hafal? Yang hafal maka Ustaz undang kita rihlah di lereng Gunung Lawu di Solo. Tiket beli sendiri. Ya. Ayat 28 Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah marhamna bi'an. Allah berfirman, kenapa kamu kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati, dulunya kamu tidak ada. Siapa yang ngomong dulu di surga? Padahal Allah berfirman dulu kita tidak ada. Kemudian Allah mengadakan diri kita. Allah mengadakan diri kita. Allah yang Maha Ada mengadakan diri kita. Menghidupkan kita. Setelah itu, summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kita kembali. Summa yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kita bakal kembali. Inilah prinsip konsep seorang mukmin. Ini adalah rihlatulillah. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Pertanyaannya, adakah orang yang dari Allah dan tidak kembali kepada Allah? Ada tidak? Ada. Ada kitab namanya Hadil Arwah ila Billatil Afrah. Di situ Al-Alamah Ibnu Al-Jauziyah menegaskan di situ tentang sebuah riwayat tentang bagaimana sakaratul mautnya orang kafir. Orang kafir itu ketika udah sakarat. Sakarat dikatakan sakarat itu apa? Yaitu mabuk. Orang lagi sakaratul maut itu seperti orang mabuk antara sadar dan tidak sadar. Maka kita orang kafir lagi sakarat, maka Allah datangkan turunkan para malaikat berjubah hitam, kemudian bersorban hitam dan duduk mengelilingi calon mayit ini, orang kafir ini sejauh mata memandang. Hitam semua pakaiannya. Kemudian Allah menurunkan malakul maut yang berhitam. Kemudian apa? Kemudian mencabut nyawanya. Dicabut dengan sangat kasar. Saya cabut dengan kasar, sakitnya tak terhingga sekarat itu. Ya, sekarat itu kata Nabi seperti orang ditindih bukit Rotuwa, bukit yang sangat tinggi, besar, sakitnya luar biasa. Gitu ya. Setelah dicabut dengan kasar, sakit luar biasa, kemudian turunlah dua malaikat berpakaian serba hitam, membawa kain kafan hitam dari neraka. Setelah itu, orang kafir tadi kemudian ruhnya dimasukkan ke dalam kain kafan hitam dari neraka tadi. Setelah itu apa? Tiba-tiba
itu langit bergemuruh, penduduk langit itu gemuruh. Ini siapa yang mati ini? Kenapa baunya sangat busuk? Orang kafir itu begitu. Maka kemudian dibawalah roh itu oleh dua malaikat tadi. Ketika sampai ke langit pertama, ada penjaga pintu langit namanya malaikat Muqarrabin. Kemudian malaikat yang bawa tadi bilang, ya malaikat mungkin tolong mintakan kepada Robku, pada Robmu, bukakan pintu langit untuk kami. Kemudian setelah minta izin Allah, kemudian ada jawaban dari untuk malaikat ini. Jangan kau bukakan pintu itu untuknya. Lemparkan dia ke angkasa. Biar dia dimakan, biar ditabrak oleh apa? Burung-burung yang berterbangan sampai letakkan ruhnya di dasar jurang yang paling dalam. Setelah itu catatlah dia di sijilin. Catatlah dia di kitab catatan keburukan. Allah nggak mau menerima. Sedangkan kalau orang mukmin ketika sakarat, apa yang terjadi? Allah kemudian mengirimkan para malaikat dengan pakaian putih bersih, wajahnya bersinar, duduk mengelilingi orang mukmin ini sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat maut, kemudian mencabut nyawa dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul irji'i wadkhuli jannati. Masya Allah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan tenang, nyaman gitu ya. Apakah sakit? Sakitnya luar biasa kata Nabi. Walaupun orang mukmin ketika sakarat, ketika nyawa pun pelan lembut oleh malakul maut, sakitnya luar biasa. Maka ketika dicabut, maka turun dua malaikat berpakaian putih membawa kain putih dari surga. Kemudian roh itu dimasukkan ke dalam kain kafan putih, kemudian mulai dibawa ke langit. Kemudian pintu langit bergemuruh, penduduk langit mereka saling bertanya, ini siapa yang meninggal? Kenapa baunya wangi sekali? Maka ketika sudah sampai kepada pintu langit pertama, maka dibukalah pintu langit untuknya terus sampai menghadap Allah. Kemudian malaikat tadi mengatakan, ini hambamu ya Rabb. Maka Allah kemudian berfirman, catatlah dia di Aidiyin, catatan buku yang baik, catatan amal kebaikan, dan kembalikan dia ke bumi, firman-Nya Allah. Karena dari bumi itu saya ciptakan dia dan kembali, dan tempat kembalinya ke bumi, dan nanti ketika dibangkitkan juga dari bumi. Begitu. Jadi ada, maka rihlatulillah itu perjalanan dari Allah menuju kepada, semoga Allah menyampaikan kita kepada Allah. Amin. Semoga kita nanti lika Allah, berjumpa dengan Allah, kemudian melihat keindahan wajah Allah. Maka rihlatulillah kita hari ini, ya, perjalanan kita hari hakikatnya adalah perjalanan menuju kepada Allah. Rihlahku adalah pembuktian imanku. Rihlahku adalah ibadahku. Rihlahku adalah bentuk kerinduanku kepada Rabbku. Maka ketika kekasih Allah, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim Khalilullah, ya, ketika mau dicabut nyawanya, ya, ketika mau cabut nyawanya, kemudian protes. Ya Allah, katanya aku kekasihmu, kenapa engkau tetapkan ajal atau kematian? Maka malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini hambamu begini, gimana, sampaikanlah kepada hambamu. Apa yang Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim? Kalimatnya begini, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Ya, habis hati ini, gitu ya, hancur hati ini ketika ada kalimat, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Gitu ya. Ya gitu. Maka hari ini Ustaz agak iri begitu ya, ketika Kiai Sepuh bersama pasangannya gitu ya. Tapi barusan ternyata yang tercatat di hatiku nelpon. Terasa. Iya, terasa. Ya. Jadi walaupun kami berjauhan, hati kami nyambung. So sweet. Mohon maaf, Ustaz lagi menghibur diri karena amanah masih panjang. Terakhir, para santri yang mulia, rihlatulillah, sebuah perjalanan menuju kepada Allah. Dan rihlatulillah itu tadi disampaikan merupakan hada sabilillah.
Jadi di sebuah kesempatan Nabi sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Nabi membuat garis lurus dan Nabi mengatakan hadza sabilillah. Inilah jalan Allah dan ikuti jalan ini. Setelah itu kemudian Nabi membuat garis apa? Menyimpang di kanan kirinya. Nabi mengatakan hadhihi subul. Ini loh jalan-jalan yang lain, jalan setan. Jangan kau yang ikuti. Maka hilatulillah itu adalah jalan panjang menuju kepada Allah. Kita sampai kepada Allah kalau kita berada di garis yang lurus. Kita nggak nyampe kepada Allah kalau kita berada di garis yang menyimpang. Begitu ya. Nah, ini hakikat dari rihlatulillah. Terus bagaimana tujuan rihlatulillah? Bagaimana kita menikmati perjalanan ini? Pengen tahu tidak? Terus bagaimana serba-serbi rihlatulillah? Ya, hari ini setelah Ustaz kita akan mendengarkan apa sih tujuan rihlatulillah. Akan disampaikan oleh Kiai Sepuh kita. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan menikmati sajian bagaimana menikmati rihlatulillah. Bagaimana perjalanan ini nikmat akan disampaikan oleh Kiai Sepuh sebelah kiri saya. Gitu ya. Dan yang terakhir serba-serbi rihlatulillah akan disampaikan oleh Kiai sangat sepuh. Baik, para santri yang mulia dan para kiai yang muda ini, cukup sekian ya. Insya Allah kita berikan kesempatan sedikit menjawab sedikit ya, WA sama Umi ya, gitu ya. Demikian, wallahu taala alam. Anda kasih langsung kepada Kiai Sepuh. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-wahidus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Gurunda, Ustaz Abdul Sajjar Rabbani, Ustaz Zulfi Mansa, Ustaz Ali, segenap panitia, rihlatulillah, mujahidah semua yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, sehat rekeningnya. Amin ya rabbal. Allah berfirman dalam hadis kursinya, ana inda dhanni abdi bih. Aku tergantung prasangka hambaku. Tadi prasangkanya saya tanya bagaimana rekeningnya, alhamdulillah banyak ya. Nanti Allah akan tambahkan rezeki itu. Bagaimana hatinya baik, alhamdulillah. Allah akan tambahkan hati itu ya. Bagaimana hatinya sumpah, ya sumpah. Jadi kita harus baik sangka kepada Allah. Husnuzan billah wa husnuzan bil mu'minin. Baik sangka sama Allah dan baik sangka kepada manusia. Saya berikan tema Magurunda tentang tujuan Rasulullah. Masih ingat ada awal zikir Asma Husna yang digubah atau dicat oleh Kiai Amjad ya. Ya, Kiai Amjad Semarang ya. Alhamdulillah kami sudah pernah ke sana bersama keluarga. Ada di mukadimahnya. Bismillahi bada'na wa ridha sama tulubuna dunyana wa ukrana. Itu ada ya. Anta maksuduna ya.
Ya, ya Allah ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, anta maqsuduna. Engkaulah tujuan kami. Tujuan kita ke Hong Kong, Allah apa karena aham-aham? Tujuan kita karena Allah. Tujuan karena Allah bantu maisha keluarga, ya. Iya, dia. Tujuan ke Hong Kong karena anu-anu apa karena Allah? Karena Allah. Aku salah ngomongnya, ya. Ya, anu-anunya tergantung masing-masing ya. Ya. Jadi kita karena Allah. Jadi hari ini kita ikhtiarah lillah, maka rubah kembali. Ya, awal tujuan kita sama Allah atau yang lain. Karena mungkin menghilangkan jejak digital Indonesia, atau mungkin karena frustasi, atau mungkin karena negatif, maka berubah hari ini. Tajdid niat, perbaiki niat kita bahwa kita ke sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah, maka semuanya kalau karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Amin ya Rabbal. Kam min amalin, kata Rasulullah dalam kitab Ta'amutalim. Kam min amalin, berapa banyak amal perbuatan. Yatasawwaru bi'amalid dunia. Itu kegiatannya ada amal dunia. Ya, mungkin nyuci, amal dunia kan? Healing amal dunia kan? Amal dunia. Tapi kata Rasulullah, bihusnin niat, karena bagus niatnya, maka yusiru bi'amalil akhirah. Maka berubahlah healing ke Hong Kong yang jadi amal akhirat, amal baik maka menjadi amal akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ini yang kita penting. Jangan kebalikannya. Ada kebalikannya. Kam min amalin yatasawwaru bi amali akhirah. Ada banyak amal perbuatan yang secara kasat mata ini amal akhirat. Tapi bisuin niat, tapi niatnya jelek, niatnya karena nggak enak, niatnya karena ini itu. Maka dia menjadi amal dunia. Jangan sampai kita punya niat amal dunia. Habislah kita. Kata orang dulu, kalau kita nanam padi, rumput akan tumbuh, akan ikut. Tapi kalau nanam rumput, padi tidak ikut. Jadi kalau kita niatnya akhirat, dunia ikut. Kalau niatnya dunia, akhirat tidak ikut. Maka hari ini kita menuju akhirat adalah tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dengan Ustaz Zulfiman dulu waktu di Medan, banyak kawan-kawan dari tarekat selalu mengawali zikirnya, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi mengawali zikirnya, Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, Engkaulah tujuanku ya Allah. Tujuan kita semuanya karena Allah. Makanya semuanya hidup kita dibingkai dengan kebaikan. Dibingkai dengan niat. Dibingkai dengan doa. Mau tidur baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mau ke WC baca doa? Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal. Keluar WC baca doa. Ghufranaka hamdu lillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Mau makan baca doa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzabannar. Bayangin aja, bayangin. Semuanya dibingkai dengan doa. Dibingkai dengan kenapa? Karena lillah tujuannya. Riyahnya lillah, semuanya lillah. Mau kerja baca doa? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya kita tujuannya karena Allah. Ilahi anta maqsudi. Apa yang kedua? Wa ridhaka matlubi. Ridhamu ya Allah yang kami minta. Bukan ridho si fulan, bukan ridho si fulana, tapi ridhonya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta ridho karena Allah, bukan karena si fulan, bukan, tapi karena Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Anugerahkan kepada kami ya Allah mahabbah tadi.
cinta. Cinta ingin bertemu Allah ya. Cinta dengan bertemu Allah. Tadi yang disampaikan Abu saja bagaimana Nabi Ibrahim disampaikan belum mau meninggal, tapi Allah sampaikan masa nggak mau bertemu yang dikasihan cintai. Maka mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hal-hal yang merasuk dalam tubuh kita, yang mengaruhi pikiran kita, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang gampang begitu kan? Ya Allah. Masih ingat zikirnya Majid Rasulullah ya? Habib Munzir, ya Allah, ya Allah. Sesak hati, ya Allah, ya Allah. Ya, gitu ya. Tetapi Allah yang dimunculkan ya. Ya, capek sekali tangan saya ini kerja, aduh pagi siang sore malam begini, bikin ya, aduh kaku, ya Allah, ya Allah, ya. Capek sekali jadi nama keluarga nih resen kita gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mahabbahnya ke Allah, biar Allah yang menggerakkan solusi. Semuanya ya Allah yang nama begitu ya. Ya Allah, ya Allah. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'rifat. Merasakan nikmat ya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang gampang adalah sesuai kita dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Untuk siapa? Tujuan kita untuk Allah, bukan untuk maaf suami kita, bukan untuk maaf anak cucu kita. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iman kepada Allah. Iman adalah mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu tujuan rihllah itu adalah Allah Ta'ala, bagaimana menikmati proses, menikmati perjalanan ini hingga kita bisa bertahan sampai bertemu dengan Allah. Sekali lagi, bagaimana menikmati proses, menikmati perjalanan ini? Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadz Rahimuddin, Ustadz Ali, Ustadz Abu, dan Ustazah juga yang sama-sama juga saya hormati. Ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita menjadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada jalan yang terang, minan nuri ila dhulumat. Maka sesungguhnya ketika kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Minaz zulumati ila nur, minan nuri ila dhulumat, dalam Quran ada dua. Maka Nabi Muhammad ketika diutus kepada kita mengeluarkan kita dari kegelapan kepada ilan nur, minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari gelap kepada terang benderang. Maka
Mudah-mudahan dengan kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan kepada kita, di antara kita semuanya kembali lagi menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi terakhir sekali Ustaz Rahimuddin mengatakan bahwa semata-mata yang apa kita kerjakan di dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah hidupkan kita di dunia ini, semuanya kita melakukan perjalanan. Ada yang sibuk mengejar perjalanan, mengejar dunia. Ada yang ketika hidup di dunia ini sibuk melakukan perjalanan, mengejar kedudukan. Maka bagaimana cara kita menikmati perjalanan yang Allah sudah hidupkan kita di dunia ini? Tadi kata Ustaz Rahimuddin, luruskan niat. Maka segala yang kita kerjakan kembalikan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama yang harus kita lakukan ketika kita melalui perjalanan di dunia ini. Maka yang namanya perjalanan itu pasti kita harus bawa bekal. Ibu-ibu di sini ada yang datang tangan kosong? Pasti paling tidak ada bawa minum, bawa payung, apalagi yang dibawa. Bawa handphone. Mukena, nggak ada yang tangan kosong ya Bu ya? Nah, pasti ada yang dibawa di sakunya atau di tasnya. Oh, Shin. Iya, Shin. Ulus ya. Cuan. Nah, cuan. Ya. Saya yakin tidak ada di sini yang bawa tangan kosong. Pasti ada hal kecil yang kita bawa. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang kita bawa. Mau balik kepada Allah tangan kosong tidak mungkin kita saja melakukan perjalanan dari pagi sampai sore nanti, banyak bekal yang kita bawa. Bawa minum, bawa makan. Maka begitulah setiap apa yang kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkanlah semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Abbas. Saya tidak bacakan hadisnya. Maksud dari hadis tersebut bagaimana seorang yang ahli ibadah. Beliau ini ahli ibadah selama 60 tahun tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun tidak pernah lupa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada sering lalai nih, Bu ya. Maka apa tujuan kita berkumpul di sini? Dari yang sebelumnya kita mungkin lalai ingat Allah, mudah-mudahan setelah kita berpisah lebih mudah kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita mungkin banyak buat dosa, mudah-mudahan setelah keluar kita dari sini orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita datang kemari, orang yang suka punya melakukan sifat-sifat buruk, mudah-mudahan setelah keluar dari sini kita merubah sifat kita jadi orang yang baik. Maka orang yang tadi 60 tahun tidak pernah tinggal untuk melakukan ibadah, tiba-tiba Allah uji. Bagaimana Allah uji orang tersebut, Ibu? Didatangkan seorang wanita. Ini 60 tahun ibadah, tapi masih tergoyah juga. Apalagi kita yang ibadahnya hari ini rajin, besok enggak, hari ini rajin, besok enggak. Mungkin gampang sekali kita terkadang tergoyah. Maka orang yang 60 tahun tadi ahli ibadah, Allah datangkan seorang wanita. Lantas juga tidak kuat. Akhirnya tergoda dengan wanita tersebut. Dia melakukan 6 hari zina. 60 tahun ibadah, tiba-tiba digoda oleh seorang wanita, dia melakukan zina selama 6 hari. Lantas apa yang terjadi ketika itu? Ketika dia menjadi ahli ibadah, dia merasa orang paling baik di dunia ini. Merasa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika dia setelah melakukan perbuatan zina, berubah hatinya. Apa yang terjadi? Dia merasa orang paling berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika itu setelah dia melakukan perbuatan zina, dia pergi hijrah meninggalkan kampung halaman. Kenapa? Karena di situ sudah tidak ada kebaikan lagi. Lantas Allah uji lagi. Allah datangkan orang yang membawa roti, kemudian dia dalam keadaan kelaparan. Nampak lagi, terlihat lagi orang yang sedang kelaparan. Apa yang terjadi? Ia berikan setengah dari rotinya, tapi hatinya sudah berubah. Yang awalnya dia merasa orang ahli ibadah, tapi sesudah itu adalah orang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Setelah beliau wafat, Allah tunjukkan seluruh amalnya.
Nah, kita ini bawa bekal. Tadi saya katakan kita ini punya bekal semuanya. Yang namanya perjalanan kita bawa bekal. Kita nikmati semua perjalanan kita. Tapi ketika Allah tunjukkan Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah lihatkan, ada catatan 60 tahun ibadah. Ditampilkan ada 6 hari melakukan dosa. Apa yang terjadi? Rupanya lebih berat timbangan dia melakukan dosa 6 hari dibandingkan dia 60 tahun ibadah. Lantas dia kata, ya Allah, berarti selama ini saya ibadah 60 tahun sia-sia. Tidak ada sedikit pun di catatan yang kau tampilkan. Tapi apa kata Allah? Masih ada satu amalan yang akan aku tunjukkan kepadamu, bahwa sesungguhnya engkau pernah bersedekah setengah dari roti kepada orang yang kelaparan. Lantas ditimbang lagi, apa yang terjadi? Setengah dari potongan roti tadi bisa mengalahkan dari 6 hari berbuat zina. Maka bagaimana cara kita menikmati perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Luruskan niat kita. Karena waktu yang terbatas, saya singkat-singkat saja poin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam melewati perjalanan. Di antara kita ketika melakukan perjalanan kemari saja saling menunggu, harus saling sabar. Kemudian apalagi ibu-ibu mempersiapkan semuanya, panitia juga harus saling sabar. Yang namanya perjalanan kita harus melewati sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah jatuh harus bangkit lagi. Cara menikmatinya jangan terlena dengan ujian, akhirnya lemas. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Itulah kita berkumpul di sini lagi untuk mengecas, untuk mengembalikan semangat kita untuk melakukan terus perjalanan kita. Ibarat mobil, kalau bensinnya sudah habis, harus diisi lagi. Nah, di mana mengisi perjalanan kita supaya kembali kepada Allah kalau bensinnya sudah habis? Inilah di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini mengisi lagi bensin semangat kita untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah mulai semakin menikmati perjalanan ini, betul? Ya. Siapa yang hari ini gelisah? Nggak ada. Biasanya kalau perempuan itu kalau ditanya diam berarti iya. Diam, iya. Kalau ngomong iya, iya. Kalau ngomong maybe atau mungkin berarti iya. Gitu. Iya gitu ya. Itu dulu ketika Ustaz belajar itu dikasih tahu kiai begitu. Kalau nanti kamu ngelamar seorang akhwat, akhwat diam aja. Itu artinya ini gitu ya. Baik, serba-serbi. Bagaimana serba-serbi ini akan disampaikan oleh Kiai sangat sepuh. Gitu ya. Ustaz Ali Makmun Liaman Samoji teng. Silakan. 5 menit. Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang semangat sekali lagi insya Allah surga katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha sekian saja ya, untuk menghangatkan hati dari beliau-beliau yang telah mengisi tadi. Betul? Tadi beliau kan bahasanya Arab semua, tapi saya akan bahasa sini aja. Lagi kau? Oke, mau mandai. Mau cike aja kapan mau mandai, cike mau kau. Baik, katanya semangat tadi betul.
Tadi saya udah merekap isian kajian-kajian. Intinya jujur aja, lo ke sini nih keterpaksaan apa nggak terpaksa gitu loh maksudnya. Akhirnya kita dari Indonesia datang kemari menjadi BBCA terpaksa apa tidak? Terpaksa apa tidak? Tidak terpaksa. Karena diriku apa karena keluargaku begitu tidak? Ayo tanya jawab ini. Inilah dia guru besar kita, santri ITN Ustadz Abu Sadar Rabbani. Dengan Ustadz Ustadz Dul Firman dengan guru ayahanda Ustadzah mana? Oh lagi Angkaisin nak. Ya Angkaisin. Ustadz Harimuddin beserta ibu ya. Insya Allah hari ini yang luar biasa teman-teman. Mulai kong si kelai kong di kong kecipu mentek, momen. Biar kita aja yang ngomong, dia nggak ngerti. Uminya cuma ketawa aja. Kita kan tadinya mesem-mesem tuh ya, saiki yuk kita ngobrol bareng, betul? Ya jujur aja mungkin teman-teman penasaran dengan saya, betul? Kenapa kok Pak Ali Leongman kok datang lagi ke Hong Kong, betul? Wancin, amam. Leci ke itu wancin untuk kamu, ya wancin. Mereka mau Leongman sama si. Wis ngateng teng, tapi tinggalnya tetap di Pak. Betul? Maka alias pokok itu gara-gara majikan saya tanya. Kenapa tinggal di Pekok? Katanya bahasa Hongkongnya Patko. Bahasa Indonesia Norpoint. Ternyata bahasa Jawanya Pekok. Maka kita jauh-jauh dari Indonesia jangan pekok-pekok banget. Nah, pertama ada guru ngaji, ada betul? Ada guru bekam, betul? Tadi intinya kita pertama itu satu rumah satu dokter. Ingat nggak pesannya beliau ini? Nah, ingat nggak? Siapa yang masih sekolah? Kita ngacung. Siapa yang masih? Ayo. Siapa yang tingkat 10? Tingkat 10, angkatan 10. Angkatan 9 sama 10 ngacung. Siapa yang sudah bekam? Beras. Orawani. Betul? Teman-teman, judulnya kita sama Ustadz Abu Sadar Ramani membuka kelas kita ini tuh menjadi dokter di keluarga. Jadi satu rumah satu dokter dan tetangga-tetangga lainnya. Yang saya pulang itu saya alami benar kata-kata beliau. Jadi ilmu itu kita golek nengendi-ngendi walaupun nang Hongkong. Carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Ternyata kita datang dari Indonesia nggak bisa ngomong Cina. Pulang udah bisa ngomong. Hai aleh ini semua. Akhirnya mertua kita bingung. Oh pokoknya omongnya. Betul? Betul apa nggak betul? Apalagi kemana-mana kita. Tadi nggak ada bahasa Inggris kita bisa Inggris. 1, 2, 3, 4 udah bisa betul. Orang itu ya apa? 14 mulai air. Betul. Ternyata ilmu itu sangat bermanfaat dan alias berguna. Nanti pulang jadi kerja kemari jauh-jauh enggak sia-sia, betul? Betul apa enggak betul? Nah tadi Ustaz Zul ini bilang tadi kita datang kemana-mana ke sini bawa bekal enggak? Bawa cin, betul? Kan semuanya kita bawa bekal. Tambah lagi 1 menit. Ya pokoknya gitulah pesan-pesannya Pak Ali Leongman Samhoji. Pak Ali Saman Samhoji. Ya betul. Nah kebetulan saya ini kerjanya bukan menjadi kayak teman-teman lagi. Saya sedikit tetap di KJRI ya. Bagian imigrasi paspor ya. Jadi teman-teman yang ngelihat muka saya tuh heran. Ini Pak Ali, Maya ngomel Pak Ali ngomakmun. Tapi dia percaya kalau saya bukan Pak Ali. Tapi penasaran dia bilang, tadi itu Pak Ali Leongman, karena suaranya tingginya sama. Emang kita dulu segini doang. Ya betul, sampai, semeter nggak sampai. Selamat datang Ustaz. Salat ke Ustaz tadi. Leci datanglah. Cowok sini. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Insya Allah pertemuan hari ini kita bersama dengan 4 beliau ini, berlima sama Ibu Umi.
insya Allah membawa keberkahan. Ya, nanti benar-benar datang ke sini mengantongin ilmu, pulang ke rumah majikan masing-masing, buka itu ilmunya ya. Betul. Satu lagi, dulu majikan itu bercerita, kenapa kok air saya mahal bayarnya? Tahu artinya bayar mahal-mahal. Kenapa? Ya. Ternyata para RT-nya, pembantunya, bajunya gede-gede. Ya, bajunya gede-gede. Gamisnya cuciannya banyakan pembantunya daripada majikan. Kalau masih diizinkan, alhamdulillah. Nggak dipecat juga, alhamdulillah. Karena yang mahal pakai air adalah pembantunya. Tetap kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau majikan baju satu, digosok, dijemur, betul. Oke, sekian. Insya Allah lain kali kita ketemu lagi di sana. Di masjid berikutnya. Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Abu itu orangnya kalau di pesantren atau ngajar di jaim, tapi udah ketemu beliau habisnya rusak. Baik. Kita masih dalam suasana Rihlatulillah. Coba ikutin Ustaz. Rihlatulillah. Ikutin. Jadi perjalanan panjang ini kita baru mulai. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke rumah Allah yang lain, perjalanan yang lain. Sampai nanti kita di akhir, Rihlatulillah. Yaitu di belakangnya masjid itu. Akhir dari perjalanan kita. Ya. Bagaimana perjalanan berikutnya dan apa yang akan kita bahas di sana. Ya, kita ikutin perjalanan setelah yang satu ini. Demikian untuk materi yang pertama ini. Saya kembalikan kepada Ukti Septi untuk melanjutkan. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap tenang di sini ya, jangan berdiri dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazuna atas ilmunya yang disampaikan pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah materi pertama sudah kita laksanakan di Masjid Sentral ini. Untuk selanjutnya kami arahkan kepada jamaah semua untuk dari masjid bisa langsung jalan menuju ke bis yang stop tadi ya, ditunggu di sana ya. Hati-hati, barang bawaannya jangan lupa dibawa payung, hati-hati di jalan karena hujan ya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.